Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Angin kencang dan gelombang tinggi terjadi di Laut Selatan Kabupaten Jembrana. Ledakan tabung gas LPG terjadi di Denpasar. Pasangan suami istri menderita luka bakar. Dua orang pemuda di Bangli membunuh pamannya karena masalah sengketa batas tanah kebun. Warga menemukan satu jenazah di atas perahu yang terdampar di pantai Pebuahan Desa Banyubiru, Jembrana. Perahu korban awalnya terombang-ambing dihantam gelombang hingga terdampar ke pantai. Jenazah berkelamin laki-laki tersebut terdampar hari Sabtu malam lalu sekitar pukul 7 malam. Jenazah laki-laki tersebut pertama kali diketahui oleh warga yang sedang memancing di pantai. Polisi kemudian datang ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa tubuh korban. Identitas korban akhirnya terkuak setelah telepon selularnya dihubungi oleh pihak keluarga. Korban diketahui bernama Bu Sinal, seorang nelayan asal Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Tahu nih awalnya. Jadi pas di rumah tuh tadi paman dari Muncar nelpon. Kebetulan paman anaknya yang meninggal. Jadi paman tadi dapat dihubungi dari yang menemukan. Langsung paman nelpon saya untuk memastikan jenazahnya bener apa enggak bapak beliau, dan ternyata setelah saya cek sama bapak saya ke sana bener kalau itu keluarganya bapaknya beliau. Makanya sekarang bapak saya disuruh ngurus di sini. Jadi dari pihak keluarga di Muncar biar tidak ke sini lagi. Jadi bapak saya ngurus di sini, nanti setelah selesai prosesnya langsung diantar ke Muncar. Itu memang sakit-sakitan nggak orangnya? Kalau untuk masalah sakit-sakitan kurang tahu juga Pak. Saya kebetulan kalau ketemu beliau pas waktu pulang ke Jawa aja kan gitu. Cuma kalau kondisinya sih sudah agak lumayan tua gitu ya. Ya. Keluarga yang ada di Jembrana kemudian memulangkan jenazah korban setelah selesai diperiksa oleh dokter. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Korban diduga meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya. Putu Setiawan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Udah nggak oh? Nah, itu dah. Cuman, Pak. Polisi mengungkap motif pembunuhan seorang wanita di rumah kos Jalan Tukat, Batanghari, Denpasar. Dari hasil pemeriksaan, tersangka Raden Aryo Puspobuwono mengaku tidak berniat membunuh korban Aluna Sagita. Raden Aryo yang terdesak kebutuhan hidup mengaku hanya ingin merampok dan membuat korban pingsan. Tersangka tidak mengira korban yang dijerat dengan kabel listrik akhirnya meninggal dunia. Jadi yang bersangkutan melakukan baru satu kali. Kemudian yang bersangkutan melilitkan itu tujuannya supaya pingsan, tetapi ternyata malah meninggal. Dan memang sengaja, saya sampaikan tadi, memang yang bersangkutan atau pelaku ini sengaja untuk mengambil atau menguasai barang-barang yang ada pada korban. Kemudian pelaku juga ini dari awal memang ya berkesempatan mencari korban lah gitu untuk bisa diambil barang-barangnya. Saya mulai punya ide ketika siang masuk kerja disuruh pulang karena sama manajemen disuruh masuk besoknya. Ketika itu saya jalan kaki dari kos sampai tempat kerja karena saya lelah, saya nggak punya uang sama sekali. Saya pulang ke kos, saya tidur. Habis tidur, bangun tidur, saya nggak punya uang sama sekali. Saya minum air keran. Setelah itu
saya bingung harus mengapain. Setelah itu saya mendownload WeChat. Habis itu saya melihat tutorial di YouTube untuk membuat pesan orang. Setelah itu saya memesan aplikasi di WeChat. Saya melakukan perjalanan ke lokasi sekitaran sore. Dari awal, rencana niat awal benar yang dikatakan Bapak, saya menguasai barangnya, saya hanya ingin untuk makan, untuk perlu hidup sehari-hari. Polisi menyita sejumlah barang bukti milik korban, serta kabel listrik yang digunakan oleh tersangka. Tersangka dijerat pasal 338 dan 365 KUHP tentang pembunuhan dan terancam pidana 15 tahun penjara. Arianto Hutapea melaporkan dari Kota Denpasar. Berbagai tradisi kuno masih dipertahankan masyarakat Bali secara turun-temurun. Salah satunya tradisi ayunan kayu tradisional di Banjar Kerobokan, Desa Munggu Mengwi, Kabupaten Badung. Ayunan kayu ini hanya dipasang dan dimainkan saat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Kakek nenek kami ini sudah ada ayunan ini. Kemungkinan kalau nggak salah kami diperkirakan ini ayunan ini kemungkinan adanya pada waktu zaman kerajaan Mengwi katanya ini. Dan sedangkan ayunan ini dibuka setiap hari raya Galungan dan Kuningan. Berarti setiap hari raya Pak ya dilakukan ini ya? Raya. Dan prosesnya 5 hari sebelum hari raya ini merupakan suatu rangkaian atau melakit ayunan ini. Karena ayunan ini bisa dilepas. Kalau sudah selesai hari raya Kuningan, ayunan ini bisa dilepas dan ditaruh di tempat yang sudah disediakan di raya. Warga yang didominasi anak-anak sangat menikmati permainan ayunan kayu warisan leluhur ini. Gimana gak rasanya menaiki ayunan ini? Senang. Senang ya? Ya. Tidak takut? Enggak. Iya. Apa yang buat senang dek? Lebih menantang. Kenapa? Menantang. Menantang ya. Tidak takut ya sama sekali? Tidak. Ini setiap hari raya kesini ya? Iya. Iya. Ini sama siapa kesini? Sama teman-teman. Ini berapa kali udah naik ayunan? 2 kali. 2 kali ya. Masyarakat tidak mengetahui pasti usia ayunan kayu tradisional ini karena telah diwariskan secara turun-temurun. Warga yang ingin bermain ayunan kayu ini dikenakan biaya sebesar Rp2.500 selama 3 hingga 5 menit. Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.